Tersangka kasus penganiayaan Darso Semarang, Haryadi masih berstatus sebagai anggota Polri saat diserahkan ke Kejari Semarang. Di sisi lain, pengacara keluarga Darso, Antoni Yuda Timor memprotes keras atas belum disidang etiknya AKP Haryadi. Menurutnya, tersangka sudah seharusnya disidang etik terlebih dahulu dengan sanksi putusan pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH, atau dipecat. Namun, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, malah tak kunjung melakukan sidang etik terhadap Haryadi. Antoni khawatir Haryadi yang masih berstatus sebagai polisi bakal menguntungkannya dalam proses pidana umum. Tanggal 20 Mei tahun 2025, sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Tengah kepada jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah maupun pada Kejaksaan Negeri Semarang. Adapun tahap 2 pada hari ini yaitu mengenai penanganan perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang disangka melanggar pasal 354 ayat 2 KUHP subsidiar pasal 351 ayat KUHP dan lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Adapun inisial dari tersangka yaitu inisial H. Kemudian ancaman dari pasal 352, pasal 354 ayat 2 KUHP maupun pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman paling lama atau maksimal 10 tahun penjara. Bahwa dalam pelaksanaan tahap 2 ini kami dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Jawa Tengah maupun Kejari Kota Semarang telah melakukan penahanan di rutan kelas 1 Kota Semarang dengan penahanan Jaksa Penuntut Umum 20 hari ke depan. Kemudian kami setelah melakukan pemeriksaan tersangka, kami juga melakukan pemeriksaan berupa barang bukti yaitu 9 unit handphone, kemudian 1 unit mobil Toyota Avanza beserta STNK, kemudian 1 lembar fotokopi legalisir surat keputusan nomor 103 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kepolisian Resta Yogyakarta, kemudian 1 lembar fotokopi legalisir, dan kemudian 1 bendel catatan perkembangan pasien, kemudian sisanya berupa pakaian. Kami harus memastikan bahwa proses pidana ini berjalan sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Makanya hari ini kami pantau, kami datang ke sini untuk memastikan itu semua. Gitu. Kalau bagi saya sebetulnya ini kewenangan dari penyidik kepolisian ya. Jadi borgol itu memang bukan satu hal yang wajib, tetapi borgol itu merupakan ya syarat subjektif lah. Kalau dikhawatirkan dia dengan mudahnya akan melarikan diri dan lain sebagainya itu aja. Tetapi memang masyarakat secara umum akan menilai kalau tersangka lain di borgol, tersangka lain diperlakukan tidak seperti yang kita lihat tadi, tentu akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat secara umum. Kalau kami tidak melakukan desakan apapun, karena memang prosesnya harusnya sesuai dengan aturan KUHP, itu ada batas waktu. Menahan seseorang itu kan ada batas waktu, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari ketentuannya harus mendapatkan izin dari instansi yang lebih tinggi lagi. Dan saat ini ketika sudah masuk ke tahapan penuntutan, maka kewenangan kepolisian sudah menjadi selesai. Akhirnya kewenangan sekarang ada di penuntutan, ada di Jaksa Penuntut Umum. Nah, nanti kita kawal dalam proses persidangan, apakah nanti dakwaannya sebagaimana yang kami inginkan, apakah nanti setelah proses pemeriksaan tuntutannya sebagaimana yang kita juga inginkan, kita akan kawal terus itu. Informasi yang saya dapat, 5 terduga pelaku yang lain itu kan sudah disidangkan etis, dan untuk tersangka Pak Haryadi ini belum disidangkan etik. Artinya kalau melihat dari situ maka statusnya pasti masih anggota polisi. Ya. Alasannya apa? Saya tidak mendapatkan itu, saya tidak bertanya juga, cuman saya mendapatkan informasi bahwa yang 5 sudah mendapatkan hukuman etik sudah ada. Tapi tersangka belum? Belum disidang etik belum. Ya kita normatif aja nih karena sudah tahap 2 ya. Paling
kita berharap secepatnya sidang. Tadi yang dilimpahkan barang buktinya apa saja Pak? Yang dengan ketahui. Barang buktinya banyak. Jadi nanti mungkin pas ketika sidang Mbak ya, jadi kewajiban kami sebagai kuasa hukum tentu akan bertindak secara profesional, dan kami meyakini bahwa klien kami akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan sesuai hukum yang berlaku ya. Itu pasti nanti ya. Jadi nanti biar berjalan dulu. Ini kita juga belum buka belum lihat BAP secara keseluruhan. Setelah ini nanti kami akan koordinasi dengan jaksa untuk meminta keungkapan BAP. Pak, ini kan infonya Pak Haryadi ini kan belum ini ya disidangkan etik kayak gitu. Itu benar Pak? Iya, karena memang apa yang dilakukan Pak Haryadi ini kan harus dibuktikan dulu di pidana umumnya ya, jadi supaya tidak bias gitu ya. Jadi jangan sampai nanti putusan etik itu nanti akan mempengaruhi pidana umumnya, yaitu dan ternyata sepertinya ya dilakukan seperti itu oleh pihak penyidik dalam hal ini Polda DIY. Iya. Mudah-mudahan segera sidang widungnya. Kayaknya nggak lama lagi ya. Udah seperti ini karena klien kami udah hampir 3 bulan ini menjalani penahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.